Halo, jumpa lagi di JFA Channel, saluran YouTube nomor 1 auditor internal pemerintah Indonesia. Ini adalah video topik utama yang pertama dengan subvideo berjudul Kepemimpinan yang diterapkan pada fungsi pengawasan internal. Kali ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan adalah soal mengatasi tantangan. Nah, tantangan kepemimpinan seorang pimpinan APIP berkaitan dengan tingkat resistensi dari fungsi pengawasan internalnya itu sendiri yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pertama, tingkat kematangan atau maturitas organisasinya, kedua, ukuran organisasinya, ketiga, struktur organisasinya, dan keempat, pegawainya. Mari kita bahas dinamika organisasi ini satu persatu. Yang pertama, semakin tinggi tingkat kematangan dari fungsi pengawasan internal itu, semakin tinggi tantangan kepemimpinan pimpinan APIP-nya. Semakin matang suatu fungsi pengawasan internal, semakin terstruktur, terdefinisi, dan mapan proses, prosedur, atau metode kerjanya, maka orang-orangnya akan semakin sulit menerima perubahan yang disruptif. Siapa yang mau cara kerja yang selama ini sudah biasa atau enak dilakukan diganggu oleh sesuatu yang baru, tidak pasti, belum jelas akan berhasil atau tidak. Ini adalah tantangan terbesar pimpinan APIP yang disruptif atau mengganggu. Karena mengharuskan seluruh anggota timnya, seluruh anak buahnya, seluruh jajaran timnya untuk mengubah kebiasaan atau cara kerja mereka sehari-hari. Nah, pimpinan APIP dapat mengatasi tantangan kepemimpinan ini dengan cara memberikan inspirasi, semangat, dan keyakinan, membagikan antusiasmenya, serta menginisiasi perubahan budaya kerja dari pendekatan yang bersifat birokratis menuju pendekatan yang lebih inovatif. Kemudian yang kedua, semakin besar ukuran dari fungsi pengawasan internal itu, semakin tinggi pula tantangan kepemimpinan pimpinan APIP-nya. Semakin besar ukurannya, dalam hal ini bisa jumlah pegawainya, struktur dan tingkatan manajemennya, sebaran geografis, misalnya luas daerahnya, atau jenis layanan yang diberikan. Maka, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan. Semakin besar ukurannya, semakin banyak pegawai yang perlu dipengaruhi, semakin banyak diperlukan perubahan pada semua aspek dari fungsi pengawasan internal itu. Sebagai contoh, mengubah arah fungsi pengawasan internal di Inspektorat Provinsi Papua akan jauh lebih sulit daripada mengubah arah pengawasan internal di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Misalnya karena faktor sebaran geografisnya yang lebih besar. Ya, coba kita lihat ilustrasi ini ya. Ya, ini adalah luas geografis setiap provinsi di Indonesia. Ada 34 provinsi di Indonesia dan ini adalah luas geografisnya. Lihat provinsi Papua. Dia adalah provinsi yang memiliki luas geografis paling luas adalah Papua. Sementara yang paling kecil adalah DKI Jakarta ya. Artinya perlu sebuah usaha yang keras dari pimpinan APIP untuk mengubah fungsi pengawasan internal di provinsi di mana sebaran geografisnya itu sangat luas seperti ini dibandingkan yang di Jakarta ya. Jadi arah tantangan pimpinan APIP itu lebih besar di provinsi Papua daripada di provinsi Jakarta karena ini kaitannya dengan sebaran geografisnya seperti itu. Nah, tantangan pimpinan APIP tidak selalu terletak pada keengganan dari para pegawainya, melainkan bagaimana menjangkau seluruh pegawainya dengan pesan yang konsisten. Intinya itu akan membutuhkan lebih banyak waktu dan konsistensi. Kemudian yang ketiga, semakin terdesentralisasi atau tersebar strukturnya, semakin tinggi tantangan kepemimpinan pimpinan APIP-nya. Fungsi pengawasan yang tersebar di 35 wilayah kerja akan lebih sulit diubah daripada fungsi pengawasan yang hanya ada di 5 wilayah kerja. Nah, tantangan desentralisasi ini sama dengan tantangan yang tadi, ukuran organisasi, dan solusinya juga sama. Kemudian yang keempat, semakin beragam pegawainya atau orang-orang yang bekerja di dalamnya,
maka semakin tinggi tantangan kepemimpinan Habibnya. Nah, keanekaragaman dalam hal ini berkaitan dengan budaya, kemampuan pegawainya, motivasi pegawainya, dan organisasi sosial yang ada di dalamnya. Fungsi pengawasan internal yang memiliki tingkat homogenitas yang tinggi, misalnya memiliki latar belakang budaya, pendidikan, atau motivasi yang sama, maka akan lebih mudah untuk meyakinkan pegawainya. Nah, pimpinan Habib transformasional memiliki tantangan kepemimpinan yang tingkat kedua berkaitan dengan resistensi dari lingkungan eksternalnya, sehingga kondisi dan dinamika internal organisasinya akan sangat menentukan tantangan yang akan dihadapi pimpinan Habibnya. Kemudian yang kelima, semakin stabil kondisi keuangannya, misalnya anggarannya, maka semakin tinggi tantangan kepemimpinan Habibnya untuk meyakinkan para pemangku kepentingan utamanya bahwa diperlukan perubahan yang disruptif pada fungsi pengawasan internalnya. Dalam kondisi keuangan yang stabil, tidak muncul rasa urgensi. Sebaliknya, ketika sebuah organisasi mengalami krisis, maka rasa urgensi akan semakin tinggi. Kemudian yang keenam, semakin rendah dinamika organisasi atau lingkungan eksternalnya, maka semakin tinggi tantangan kepemimpinan Habibnya. Organisasi yang memiliki dinamika yang rendah akan stabil, aman, dan tenang-tenang saja selama bertahun-tahun apabila tidak ada faktor pendorong eksternal untuk berubah. Para pemangku kepentingan tidak memiliki alasan yang memadai, alasan yang jelas untuk mengubah fungsi pengawasan internal itu secara disruptif. Nah, ringkasnya, kematangan yang tinggi, ukuran yang besar, dan struktur yang terdesentralisasi atau menyebar menjadi tantangan terbesar bagi pimpinan Habib dalam meyakinkan seluruh jajarannya untuk menerima dan menerapkan perubahan yang disruptif. Secara intuitif, hal ini sangat jelas. Intinya adalah, dalam kondisi perubahan yang disruptif, hanya mengandalkan keterampilan manajerial akan membuat pimpinan Habib itu gagal. Pimpinan Habib membutuhkan keterampilan kepemimpinan yang baik dan jenis gaya kepemimpinan yang tepat untuk melakukan perubahan yang disruptif. Pimpinan instansinya, dalam hal ini kepala daerahnya dan seluruh jajaran manajemennya, yaitu seluruh kepala perangkat daerahnya, harus menyadari hal ini. Pimpinan Habibnya pun juga harus menyadari hal ini.